Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal penting untuk menuju keberhasilan adalah kesiapan. Karena kalau kita lihat, jika seorang unggulan utama top seeded lalu kalah dalam sebuah turnamen, dalam sebuah pertandingan, lalu ketika ia selesai pertandingannya dan dia dikalahkan, biasa diwawancarai oleh wartawan, ditanyakan apa penyebab kekalahannya sementara Anda unggulan pertama. Biasanya dia menjawab, aduh memang sebelum turnamen ini saya belum terlalu siap, setelah pertandingan sebelumnya, setelah keberadaan ini itu. Kenapa? Karena kesiapan itu menentukan sekali. Bisa saja seorang itu memang hebat, bisa saja seorang itu memang jago, tetapi jika tidak siap maka sulit sekali dia mendapat hasil yang maksimal. Begitupun anak sekolah, mungkin dia biasa mendapat nilai yang baik, selalu 9, 10, 9, 10, dan di salah satu ulangan dia mendapat nilai hanya 6, dan orang tuanya bertanya, "Nak, kenapa itu kok bisa sampai terjadi? Biasanya nilai kamu selalu bagus, 9, 10. Kok kemarin ulangan itu dapat 6?" Lalu ia mulai menjawab orang tuanya dan dia mulai berkata, "Iya Ma, iya Pa, waktu itu saya tidak siap karena saya baru sembuh dari sakit flu dan rasanya nggak siap sekali untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang ketika seorang tidak siap, maka dia cenderung sekali untuk sulit mencapai hasil maksimalnya. Tetapi ketika kita siap, maka saya percaya kita dapat mencapai hasil yang maksimal. Begitupun dalam iman kita, begitupun dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita menyiapkan diri, makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoa dan berjaga-jagalah. Maksudnya Yesus mau jelaskan, bersiap-siaplah senantiasa. Karena kamu tidak tahu kapan serangan iblis itu datang, kapan si jahat itu mulai menyerang. Tetapi kalau kita siap sedia dalam segala perkara, maka bagaimanapun musuh mau menyerang, selalu kemenangan akan kita lihat di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan itu kita sedang bicara tentang hatiku siap. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siap itu bukan hanya sekedar oh ya saya siap, tetapi bagaimana juga hati kita. Karena hati kita yang siap akan mempengaruhi tindakan kita, dan hati kita yang siap akan sangat mempengaruhi bagaimana cara kita menghadapi segala perkara. Haleluya. Nah, dalam program ini tentang hatiku siap, kita lagi belajar dari Mazmur 108. Mazmur 108 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Mazmur 108 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Di bawah judul perikop syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput
terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak ukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami, yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sialah penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dimulai dengan kalimat Daud yang luar biasa, hatiku siap ya Allah. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam hal apa kita harus senantiasa siap? Dalam ayat bacaan ini saya melihat beberapa pelajaran yang indah untuk kita renungkan dan kita pelajari bersama. Yang pertama saya jumpai pada ayat yang kedua, dikatakan, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Jadi yang pertama saya pelajari, hati kita harus selalu siap untuk memuji Tuhan. Kalau sudah lihat pada ayat yang ketiga dikatakan, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Di ayat yang kedua bagian terakhir dikatakan, bangunlah hai jiwaku. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita lihat bahwa sebetulnya mungkin Daud sedang menghadapi masa-masa yang sukar, sehingga jiwanya secara manusia mulai bersungut. Lalu dia mulai berkata, bangunlah hai jiwaku. Dengan lain kata, dia mau ingatkan dirinya sendiri, jangan larut di tengah masalah. Ayo mari kita siap memuji Tuhan. Keadaannya boleh tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kasih Tuhan tetap tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tetap luar biasa. Kasih Tuhan tetap sanggup lakukan segala perkara. Jadi hati kita harus selalu siap memuji Tuhan. Air mata kita boleh saja mengalir, rumah tangga kita boleh saja sedang menghadapi masalah, karena ekonomi kita boleh saja sedang going down, sedang dalam kesulitan. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, mari kita selalu siap untuk memuji Tuhan. Karena semakin kita bersungut-sungut, semakin kita rasa berat, semakin kita bersungut-sungut, kita semakin rasa sukar, semakin kita bersungut-sungut, kita akan makin merasa hidup ini terasa berat. Tetapi waktu kita mulai bersyukur dan memuji Tuhan, maka kita rasakan hadiratnya, kita rasakan kekuatan, kita rasakan damai dan sukacita yang dunia tidak bisa berikan buat kita. Jadi ingat, hati kita harus selalu siap untuk memuji Tuhan. Yang kedua saya lihat pada ayat yang ketujuh, dikatakan supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Jadi yang kedua, hati kita harus selalu siap untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Jangan selalu hanya pikir, aduh masalah saya berat ya, aduh suami saya kok mengecewakan ya, aduh istri saya kok cerewet banget ya, aduh kok anak-anak saya begini ya, aduh kok keadaan ekonomi saya seperti ini ya, aduh kok situasi-situasi di sekitar saya seperti ini ya. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, jangan selalu siap untuk mikirin masalah, jangan selalu siap hanya untuk diserang oleh kegelapan, tapi mari kita siap untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Artinya apa? Tantangan bagaimanapun kita berpikir secara positif, saya tahu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya, saya tahu Tuhan akan mengulurkan tangannya, saya tahu Tuhan akan mengerjakan mujizatnya. Itu yang saya beri nama, hati kita harus selalu siap untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Kita imani janji-janji Tuhan, dan dengan iman kita memandang jauh ke depan. Kita tahu Dia akan mengerjakan segala sesuatu buat kita tepat pada waktunya. Hati kita harus selalu siap untuk memuji Tuhan. Hati kita harus selalu siap untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Yang ketiga ayat yang ke-8, Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukop hendak kuukur. Perhatikan kalimat pada bagian pertama ayat yang ke-8, Allah telah berfirman di tempat kudusnya. Berarti yang ketiga, hati kita harus selalu siap untuk menerima firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada banyak orang tidak siap untuk menerima firman. Ada banyak orang cuma senang terima janji-janji muluk dari manusia. Banyak orang senang hanya mau menerima berkat dari manusia, tetapi kita nggak siap untuk menerima firman. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bangun pagi, mari doa, baca Alkitab, biarkan firman menguasai hidup kita. Sebelum tidur malam, renungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang yang menerima
menerima firman dalam segala perkara, menjadi orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang menerima firman, menjadi orang-orang yang kuat langkahnya. Orang-orang yang menerima firman akan melihat keberhasilan dalam jalannya. Dan orang-orang yang menerima firman akan melihat kebahagiaan di dalam langkah-langkah kehidupannya. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, dalam hal apa hati kita harus siap? Yang pertama sudah saya jelaskan, hati kita harus selalu siap untuk memuji Tuhan. Yang kedua, hati kita harus selalu siap untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Yang ketiga, hati kita harus selalu siap untuk menerima firman. Dan yang keempat, yang terakhir, hati kita harus selalu siap untuk melihat kemenangan yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Makanya di ayat yang ke-14 tegas dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi hati kita harus selalu siap untuk melihat kemenangan yang dikaruniakan Allah bagi kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kenapa engkau harus takut? Kenapa engkau harus khawatir? Kemenangan itu pasti. Saya ulangi sekali, kemenangan itu pasti. Mungkin saudara berkata, pendeta ngomongnya enak, tapi jalaninnya, nunggunya itu lama, sukar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab tegas bilang, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Ia sendiri yang akan menginjak para lawan kita. Inilah saatnya dengan iman kita tahu, Tuhan, saya percaya saya akan melihat kemenangan. Mungkin dokter berkata penyakitmu gak bisa disembuhkan. Mungkin dokter berkata kankermu sudah menyebar. Mungkin dokter berkata tidak ada harapan untuk memiliki anak. Tapi sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kemenangan kita pasti. Marilah kita siapkan diri kita untuk menanti kemenangan yang dari Tuhan. Jangan terus berpikir yang buruk. Jangan terus berpikir yang negatif. Akhirnya kau jadi pribadi yang sangat emosional. Tapi kalau kita berpikir positif, kita jadi pribadi yang tegar dan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan kuatkan yang lemah, sehingga hari ini kembali menjadi hari mujizat. Dan setiap mereka Tuhan, biarlah senantiasa memiliki hati yang siap untuk memuji Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan, menerima firman, dan melihat kemenangan yang dikaruniakan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam segala perkara. Karena kita tahu Yesus memberi kekuatan. Karena kita tahu Yesus memberi damai sejahtera. Dan kita tahu Yesus memberikan masa depan yang penuh dengan kemenangan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.